Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Dimas Iqbal. Di sini saya akan mempresentasikan Grand Design Pendidikan 2045. Saya berasal dari SMP IT Al-Uswah Surabaya. Yang pertama adalah potret dari pendidikan kita pada hari ini, di mana disebutkan dalam berita yang dimuat dalam Kompas ya, bahwa saat ini sistem pendidikan di Indonesia dinilai kaku dan hampa dengan makna. Artinya apa? Bahwa pendidikan ini terlalu bersifat formal ya, kemudian guru-gurunya harus mengerjakan berbagai macam administrasi dan kemudian menyebabkan ilmu atau materi yang diberikan itu kurang bermakna kepada siswa. Ya. Kemudian yang kedua adalah kontaminasi dari perilaku birokrasi, bahwa guru harus menyelesaikan sangat banyak sekali administrasi ya, mirip dengan berbagai macam birokrasi yang harus dilalui saat kita ingin menyampaikan sesuatu atau mengurus sesuatu dan sebagainya. Jadi seperti itu yang terjadi sekarang, yang menyebabkan waktu guru ini banyak sekali tersita untuk memenuhi hal tersebut. Kemudian ada banyak sekali guru yang lulus setiap tahunnya dengan gelar sarjana pendidikan, namun ternyata kompetensinya masih belum memuaskan atau masih belum memenuhi syarat. Hal ini dibuktikan dengan banyak sekali guru yang nilai UKG-nya masih di bawah standar. Jadi guru-gurunya memang banyak, lulusannya memang banyak, tetapi ternyata kemampuan atau kompetensi dari gurunya ini yang perlu ditingkatkan. Kemudian yang ketiga adalah ini terkait potret dari lulusannya, bahwa masih banyak sekali lulusan atau siswa atau pelajar ya, di bangku sekolah dasar sampai sekolah menengah atas ya, ataupun bahkan ke perguruan tinggi, yang itu sikapnya atau perilakunya masih sangat kurang ya. Contohnya adalah kasus yang terjadi ini, bahwa ada pelaku pemerkosaan remaja yang itu pelakunya 5 pelaku ya, 5 pelaku itu anak di bawah umur, yang artinya adalah anak-anak yang masih berada di usia jenjang pendidikan. Maka ada sebuah tanda tanya besar, bagaimana sistem pendidikan atau pendidikan yang terjadi sekarang di dalam mengelola atau membentuk karakter siswa. Bisa dikatakan siswa tersebut pandai, namun bagaimana karakternya saat berada di luar sekolah. Ini menjadi catatan penting, bahwa pendidikan itu masih dan harus memfokuskan juga bahwa pada karakter siswa. Kemudian yang terjadi juga adalah banyak sekali pengangguran, di mana ini adalah hasil output dari pendidikan kita, yang ternyata mungkin belum sesuai atau belum memenuhi standar dari perusahaan-perusahaan ya, yang membuka lapangan kerja, sehingga pengangguran sangat banyak, nyaris 10 juta. Ini berita terbaru di tahun 2021. Maka masalah-masalah tersebut di atas ya, mulai dari birokrasi, kemudian pengangguran, ya, sikap dari lulusan atau siswa, ya, dan juga kemampuan dari para gurunya, ini yang menjadi PR kita dan harus kita benahi melalui Grand Design selama kurang lebih sampai 2045. Ya. Ada beberapa terobosan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah paradigma multi intelligent. Ya, di sini adalah yang dimaksud kecerdasan majemuk yang tidak terpaku hanya pada IQ saja. Ya, ini penting karena ternyata IQ itu adalah sedikit sekali yang berpengaruh kepada kesuksesan.
Ya. Jadi perlu adanya paradigma multi intelligent pada setiap pengajar, ya, setiap sekolah, ya, dan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah matriks karakter dasar siswa untuk hidup di tengah masyarakat. Jadi siswa harus dibekali karakter bagaimana cara hidup di tengah masyarakat, bagaimana cara bersosialisasi, bagaimana cara menjadi pemimpin, ya, dan seterusnya. Ini penting dan menjadi PR, ya. Karakter siswa ini sangat penting dan menjadi PR. Kemudian yang selanjutnya adalah life skill, ya. Kemampuan siswa untuk dapat bertahan dan berkembang di masyarakat. Kemampuan siswa untuk bisa hidup sehari-hari itu seperti apa. Ini kurang dipelajari di sekolah karena yaitu tadi guru-gurunya sibuk menyiapkan materi yang banyak, administrasi yang banyak, sedangkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ini sangat kurang, sehingga siswa merasa pelajaran itu adalah hal yang harus dipelajari di dalam kelas saja, tapi tidak untuk diterapkan atau merasa kesulitan saat menerapkan di lingkungan luarnya. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan kreativitas. Jadi kreativitas ini penting karena siswa cenderung stagnan, ya, cenderung biasa-biasa saja pemikirannya, maka perlu dikembangkan kreativitasnya. Multiple intelligence ini terdiri dari 3, yaitu emotional intelligence, spiritual intelligence, dan intelligence quotient, ya, di mana ketiganya harus seimbang agar terjadi kecerdasan majemuk, yang itu sangat bisa membuka potensi dari manusia itu secara menyeluruh. Jika kita fokus ke IQ saja, maka yang terjadi adalah kecerdasannya saja yang berkembang. Tetapi bagaimana dia berkomunikasi dengan masyarakat, bagaimana dia mengelola emosinya, itu yang kurang. Maka perlu keseimbangan dengan menerapkan multiple intelligence. Kemudian matriks karakter ini berkaitan dengan karakter moral dan karakter performance atau unjuk kerja. Karakter moral berarti berhubungan dengan kebahagiaan. Bagaimana dia bisa mencapai kebahagiaan, baik itu saat masih sekolah atau nanti setelah lulus sekolah. Jangan-jangan dia hanya tertekan saja selama berada di sekolah, ya, dan itu tidak menyebabkan atau memunculkan apa-apa. Kemudian yang kedua adalah karakter unjuk kerja. Bagaimana dia melakukan proses pekerjaannya secara disiplin atau tidak dan sebagainya. Ini juga perlu. Dan ini harus dilatih sejak kecil, ya. Bahkan sebaiknya ini harus disampaikan dulu sebelum materi-materi yang lain. Kemudian life skill, ya. Jadi ada 5 kompetensi di kehidupan. Yang pertama adalah personal, bagaimana kepribadiannya sendiri dari anak-anak tersebut secara internal. Kemudian kepribadian secara sosial, keluar itu bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah rasional, bagaimana cara memecahkan masalah yang dia hadapi selain masalah-masalah akademis saja, yaitu soal-soal dan sebagainya. Kemudian adalah kompetensi vokasional, yaitu kemampuan teknis dalam bidang tertentu yang berguna untuk dia melaksanakan pekerjaannya nanti atau bakatnya nanti. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan kreativitas. Jadi pikiran-pikiran divergen dari siswa tadi untuk mencari solusi dengan cara yang tidak sistematis, ya. Cara coba-coba atau cara baru yang itu melebar dari cara biasanya. Dan itu nanti jika berhasil, maka akan memunculkan yang namanya inovasi. Gabungan antara kreativitas dan penerapannya maka disebut inovasi. Jadi insya Allah itu, ya, grand design, ya, sekolah yang saya sampaikan. Semoga bisa menambah hikmah, ya, ilmu dari Bapak Ibu yang mendengarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.